Kali ini akan membawakan film berjudul The Expendable 3 yang dirilis pada tahun 2014. Diawali dengan sebuah misi penyelamatan yang dilakukan oleh pasukan The Expendable. Tentu saja misi ini dipimpin langsung oleh sang legend yaitu Barney Ross. Dia ditemani oleh Lee Christmas si botak brutal, Gunnar Jensen si penembak, dan Tolrod si jago gulat. Mereka kini tengah menaiki helikopter dan berusaha untuk menghentikan kereta penjara. Lucky ring on. Para petugas kereta pun langsung merespon dengan serangan balik yang mematikan. Mereka menggunakan senjata yang lebih canggih daripada tim The Expendable. Beruntung mereka terjatuh akibat tersangkut kabel listrik. Setelah situasi aman, Lee, Tolrod, dan Gunnar langsung membebaskan target mereka. Dia adalah Doc, mantan anggota The Expendable yang akan dikurung di penjara paling ketat. Namun bukannya naik ke helikopter, Doc justru ingin balas dendam terlebih dahulu kepada para petugas di kereta. Dia juga ingin membunuh semua sipir yang ada di penjara tersebut. Dia kemudian masuk ke gerbong masinis lalu mempercepat laju kereta. Tidak hanya itu, Doc juga menembak arah benteng penjara dengan membabi buta. Ketika kereta akan menabrak gedung, Doc langsung naik ke helikopter Barney. Selepas menghancurkan penjara, The Expendable pergi ke pangkalan udara untuk kembali ke markas. Di sini terungkap bahwa Doc adalah angkatan pertama The Expendable dan merupakan salah satu pendiri yang masih hidup. Di dalam pesawat, Tolrod penasaran dengan masa lalu si Doc karena konon katanya dia telah membunuh banyak orang dan korbannya melebihi wabah penyakit. Doc juga menceritakan kepada Gunnar dan Tolrod kalau dia pernah menjadi ahli medis sebelum hijrah ke dunia pergelutan. Dia lalu mengisahkan awal mula berdirinya The Expendables. Kala itu, dia dan Barney mendirikan pasukan elit ini dengan hanya 5 anggota. Kemudian bertambah menjadi 22 anggota dan lama-kelamaan semakin habis. You started out with 5. Built up. Said that jingling sound the tags. Setiap kali ada yang meninggal, Barney akan menggantung kalung keanggotaan mereka di dalam pesawat untuk mengenang jasa-jasa yang sudah tiada. Setelah bercerita, Doc meminjam pisau milik Gunnar untuk mencukur brewoknya. Di sisi lain, Lee sedikit tidak suka dengan kelakuan Doc yang seperti pasien RSJ. Namun Barney membelanya dengan mengatakan kalau Doc telah mengalami masa-masa sulit selama 8 tahun di penjara. Vegas. Secrets, idiot. They're expendable. Oh my God. Come on. Selagi mereka berdua berbincang, tiba-tiba Doc muncul dari belakang. Dia bilang kepada Barney bahwa dia sudah tidak sabar untuk pulang dan berpesta sepuasnya. Akan tetapi, sebelum pulang, Barney ingin mengajak Doc beraksi. Kali ini, misi yang akan dikerjakan adalah menghentikan jual beli bom yang dilakukan oleh Victor Maines, seorang mafia senjata yang sangat terkenal. Tapi Doc tidak mau berangkat kalau pisau-pisau kesayangannya tidak ada. Diketahui bahwa Doc merupakan ahli pisau legendaris yang pernah dimiliki The Expendable, dan tak disangka-sangka Barney sudah membawa semua barang miliknya. Oh, come on, man. That shit is hellfire. But, I don't have my shit. That's my shit. It is your shit. Setelah Barney memberikan pisau-pisau itu, dia menyuruh Doc untuk mengucapkan terima kasih kepada Lee, Gunnar, dan juga Tolrod karena telah menyelamatkannya. Thank you. Singkat cerita, Barney CS akhirnya tiba di lokasi tujuan, yaitu Somalia. Di sini, mereka langsung disambut oleh Hal Caesar yang juga merupakan anggota The Expendable. Dia sudah menunggu di perahu. Caesar juga telah menyiapkan semua perlengkapan senjata demi melancarkan misi tersebut. What was this one? So now you got that problem too? Mereka lalu masuk ke dalam sebuah gudang dan berpencar untuk menghabisi penjaga secara diam-diam.
Di tempat lain, Gunner dan Caesar memantau dari perahu. Gunner juga menembaki para penjaga yang mengawasi Barney dari atap gedung. Setelahnya, giliran Doc yang menunjukkan kebrutalannya. Hanya dengan sebilah pisau, Doc menghabisi para penjaga dengan sangat cepat. He's good. Doc kemudian membajak mesin pengangkut trailer agar Barney dan yang lainnya bisa masuk ke dalamnya. Lalu tak berserang lama, target mereka pun tiba di lokasi. Dan tidak disangka-sangka, orang yang akan menjual bom adalah Conrad Stonebanks atau yang biasa dipanggil dengan Samidi. Dia merupakan teman lama Barney yang kini mengganti namanya menjadi Victor untuk urusan bisnis. Samidi juga pernah bekerja menjadi anggota The Expendable sebelum akhirnya menjadi jahat. What's the holdup? He's dead. Sontak, Barney pun langsung membabi buta. Dia dan timnya menyerang Samiri CS sekaligus senjata dan bom yang akan diselundupkan. Soldier, 10 seconds. Setelah itu, The Expendables segera pergi meninggalkan lokasi. Namun ternyata pihak musuh memiliki pasukan yang sangat banyak. Jadi mau tak mau, Barney CS harus melawan mereka. Beruntung, Barney dan yang lainnya mampu lolos dari serangan mereka. Di sisi lain, Caesar dan Gunner masih berada di perahu mereka. Keduanya pun ikut bergabung dengan tim menggunakan cara yang sangat epik. Saat tim sudah lengkap, Barney memberi perintah untuk menghabisi para jamet yang masih mengejar. Tanpa mereka sadari, Samidi sedang mengintai dari atas. Dia juga hendak menembak kepala Barney, tapi entah kenapa dia justru menembak kaki dan pantat Caesar. Setelahnya, Samidi meluncurkan bom roket ke arah mereka. Akibat ledakan itu, luka Caesar semakin parah dan membuatnya sekarat. Untungnya, mereka punya Doc yang bisa mencegah kematian Caesar. Keesokan harinya, The Expendable membawa Caesar ke rumah sakit untuk menerima perawatan yang lebih baik. Di sini, Barney juga dikunjungi oleh Trench, teman lamanya. Trench turut sedih atas kejadian yang menimpa Caesar. Dia lantas bertanya, siapa pelakunya? Barney pun menjawab kalau semua ini adalah perbuatan Samidi. Mendengar itu, Trench terkejut karena dia mengira Samidi telah mati dibunuh Barney. I thought you killed him. Trench lalu menyarankan agar Barney pensiun saja seperti dirinya. Namun Barney masih ingin membrutal sampai titik darah penghabisan. Di sini, Max tampak kecewa dengan Barney yang gagal menangkap Samidi. Dia akan memberi kesempatan sekali lagi dan jika gagal lagi, maka tidak akan ada ampun baginya. Max lalu menyuruh Barney untuk mencari pengganti Caesar agar tidak kekurangan anggota. What are you gonna do for a team? Bersamaan dengan itu, Samidi sedang berada di sebuah galeri seni di Rusia. What do you want for it? 3 million. Di lain pihak, Barney mengumpulkan semua anggota yang tersisa lalu mengajak mereka minum beras kencur di kedai Mbok Yuni. Sambil minum-minum, Barney berterima kasih atas kerja keras timnya. Namun dia ingin membubarkan The Expendables. Dia tidak ingin ada anggota yang mati lagi atau terluka parah seperti Caesar. You'll survive. You all will. Lee yang tidak terima langsung marah-marah kepada Barney. Terlebih lagi, mereka juga belum balas dendam kepada Samidi yang telah membuat Caesar koma. Tapi Barney hanya mengabaikan perkataan Lee, kemudian pergi begitu saja. We're not doing that. Beberapa hari setelahnya, Barney pergi ke Nevada untuk menemui teman lamanya yang bernama Bonaparte. Dia meminta bantuan untuk membentuk tim yang baru. Cases.
A couple of these guys would probably end up shooting. Orang yang pertama direkrut adalah Thorn, hacker handal yang pernah meretas sistem satu kota. Selain itu, dia juga merupakan seorang pendaki tebing profesional. I could do that. You know what? I want to come right out and say it. I belong. Bonaparte lalu mengajak Barney ke New York untuk merekrut anggota berikutnya, yaitu Luna. Dia adalah seorang petugas keamanan diskotik yang sangat ahli dalam hal baku hantam. Selanjutnya, Bonaparte mengantarkan Barney ke Arizona untuk bertemu kandidat lain yang bernama Felipe Silva. Looks good, Bonaparte. Pria itu berpenampilan seperti ninja dari Konoha, tapi setelah wajahnya dibuka, ternyata dia adalah Galgo yang memalsukan identitasnya. Sebagai informasi, Galgo adalah mantan pasukan khusus yang sangat ingin bekerja sama dengan Barney. Sontak, Bonaparte pun mengajak Barney pergi karena Galgo terlalu tua untuk misi ini, apalagi jika dibandingkan dengan Thorn dan Luna. It's like I have this covered. By the way, another great Spaniard. Karena gagal direkrut, Bonaparte pun menggantinya dengan orang lain, yaitu Marlito. Dia adalah ahli senjata sekaligus ahli menembak. Mars, am I gonna meet Barney Ross? SM-25 assault rifle, laser range, 25mm. Dan untuk anggota terakhir, Bonaparte mengenalkan Barney kepada sosok John Smile. Dia adalah mantan pasukan khusus yang kini banting setir menjadi petarung jalanan. Tapi sayang sekali, dia kalah ketika Barney menonton pertandingannya. Dia juga dikenal sebagai orang yang sulit diatur. Bonaparte pun hendak mengenalkan kandidat lain, namun Barney tetap ingin merekrut John. Menurutnya, John memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Meskipun John ragu, pada akhirnya dia terpaksa menerima tawaran Barney karena dia membutuhkan uang untuk mencicil leasing motor. Hey, Malam harinya, Barney bersiap untuk kembali ke markas. Ketika hendak pergi, tiba-tiba Max sudah berada di dalam mobilnya. Dia kemudian memberi informasi tentang keberadaan Samidi. together to deal with some Albanian mobster. You got 30. Samidi sedang berada di kota Bucharest dan Barney harus segera menangkapnya. Namun dia dilarang untuk membunuhnya karena pihak CIA ingin menyerahkan Samidi ke pengadilan militer di Den Haag, Belanda. Sebelum pergi, Max memperingatkan Barney untuk tidak gagal dalam misi ini. Never is. That's the way it's been. Don't trash the place. Tanpa membuang waktu lagi, Barney langsung mengumpulkan tim barunya di pagi hari. Tapi dia kembali didatangi oleh tim lamanya, yaitu Lee, Gunner, Doc, dan Tolrod. Mereka masih tidak terima karena dibubarkan. Apalagi kini Barney bekerja dengan tim baru tanpa memberitahu mereka. Doc pun menyebut tim ini sebagai tim yang amatir. Sontak, hal tersebut pun menimbulkan ketegangan di antara mereka. You're assholes. Who you calling asshole, Your Grandpa? toy? Boy. Lee pun akhirnya mengajak yang lain untuk pergi saja. Namun sebelum angkat kaki, Lee menunjukkan skill lempar pisaunya kepada para pemuda itu. Tak berselang lama, Barney dan tim barunya pun berangkat menggunakan pesawat The Expendable. Tetapi yang menjadi pilot kali ini adalah Trench. Di dalam pesawat, John bertanya kepada Barney kenapa dia sangat ingin menangkap Samidi. Barney pun langsung memberikan dokumen dari Max yang berisi semua bukti kejahatan Samidi. Why you want to take out this guy so bad? Ketika John membuka dokumennya, dia melihat semua hal jahat yang dilakukan mafia tersebut. Tapi dia juga melihat tato The Expendables di tangan Samidi. Pada waktu yang sama, Lee dan yang lainnya sedang menggalau di rumah masing-masing. Mereka tidak tahu harus melakukan apa karena sejak timnya dibubarkan, mereka resmi menjadi pengangguran seperti saya. Staring down a loaded. Keesokan harinya, Barney CS tiba di Bucharest. Mereka langsung mengawasi pergerakan Samidi dan orang-orang terdekatnya. So they
Cartel king. Maybe he's overcompensating for something. What do you drinking down there, Barney? Setelah mengintai keamanan lawan, Barney and the gang pun kembali ke markas untuk membicarakan strategi mereka. Awalnya, Barney menyarankan agar tim langsung menggerebek di lokasi jual beli senjata. Akan tetapi, tidak ada yang setuju dengan rencana tersebut karena terlalu berisiko. Di sisi lain, Thorn mengajukan rencana lain, yaitu meretas sistem hotel yang ditinggali oleh Samidi. Dengan demikian, mereka bisa menyusup lalu menangkap Samidi. Tanpa banyak berpikir, semuanya pun setuju dengan rencana Thorn. Well, bam. Let's go. Ketika hari sudah larut, Barney dan timnya mulai bergerak. Barney dan Luna akan masuk melalui saluran air yang terhubung langsung dengan hotel Samidi. If you stick around long enough, you're gonna buy it. Sementara itu, Thorn akan bertugas mengendalikan drone pengintai untuk melaporkan situasi di luar. And ladies and gentlemen, we officially have eyes. Sedangkan John dan Marlito, mereka bertugas untuk masuk lewat pintu akses yang telah dihack oleh Thorn. Tak berselang lama, pembeli senjata Samidi tiba-tiba muncul, padahal belum waktunya. Dia adalah Goran Fata, seorang mafia lokal yang tertarik dalam bisnis senjata. Hal ini pun membuat Barney dan kawan-kawan mempercepat aksinya. Mereka mulai menghabisi para penjaga dan langsung membidik ke arah Samidi CS. Setelahnya, Thorn mematikan listrik hotel dan baku tembak pun terjadi. Thorn juga telah menutup akses untuk semua pintu keluar sehingga Samidi tidak bisa kabur kemanapun. Kemudian giliran Luna yang bertindak. Dia langsung menghajar Samidi dan anak buahnya. Singkat cerita, Barney CS menculik Samidi dan menyekapnya. Di dalam mobil, Barney menonjok Samidi tanpa ampun. Di sini, Samidi terus mengoceh agar Barney semakin emosi dan menjadi lengah. Dan ketika Barney dan timnya mulai lengah, tiba-tiba anak buah Samidi sudah mengintai dengan helikopter. Ternyata, Samidi telah membawa pelacak GPS sehingga timnya bisa menyusul. Alhasil, mobil mereka pun ditembak sampai terguling. Because I want you to feel the way that I feel right now. What's that? Anak buah Samidi juga menembakkan roket ke arah Barney dan membuatnya terpental ke dalam sungai. Namun karena terbawa arus, Samidi tidak bisa menemukannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menculik Thorn dan yang lainnya dan akan menjadikan mereka umpan. I need a body find him. Keesokan paginya, antek-antek Samidi menemukan Barney yang terdampar di pinggir sungai. Tapi Barney tidak tinggal diam. Dia langsung membrutal dan kesurupan arwah Rambo. Hanya butuh waktu 3 detik, dia mampu menghabisi semua jamet itu. Selepas membrutal, Barney kembali ke pangkalan udara untuk menemui Trench. Tak berselang lama, ada kiriman video dari Samidi yang memperlihatkan tim Barney sedang disekap dan disiksa olehnya. Dia mengancam akan membunuh mereka kalau Barney tidak muncul dalam waktu 48 jam ke depan. Barney pun memutuskan untuk menyelamatkan anak buahnya. Trench berusaha membujuk supaya Barney mau memanggil Lee dan kawan-kawan. Tetapi dia tidak mau karena mereka sudah pensiun. Dan tak lama kemudian muncullah sosok Galgo. Dia meyakinkan Barney untuk membawanya ke dalam misi ini. Walaupun ragu, Barney akhirnya menerima Galgo berkat kegigihannya dalam membacot. Galgo. Logo sounds like a Parisian. Bahkan saat Barney sibuk menyiapkan pesawat, yang dilakukan Galgo hanyalah menceritakan masa lalunya. Tapi apa boleh buat, Barney memang membutuhkan bantuannya. Singkat cerita, pesawat pun siap untuk diterbangkan. Namun ketika hendak lepas landas, tiba-tiba pesawatnya dicegat oleh Lee dan kawan-kawan. Mereka juga ingin ikut di dalam misi ini. My old team. Mau tak mau, Barney pun membiarkan mereka ikut. Di dalam pesawat, Barney dihubungi lagi oleh Max yang memberikan informasi tentang lokasi terkini dari Samidi dan pasukannya. Max juga mengingatkan kembali bahwa Samidi tidak boleh terbunuh. Dia harus ditangkap hidup-hidup.
beat this on a technicality? Those are orders. Di lain pihak, Max memilih untuk terjun langsung ke lapangan. Walaupun sudah bau tanah, dia masih tetap ingin membrutal. Tidak sendirian, dia ditemani oleh Trench dan Yin Yang alias Mamang Jet Li. Dia juga merupakan anggota The Expendable yang pernah muncul di 2 film sebelumnya. Where's your team? Major I thought church was his home. Pada waktu yang sama, tim Barney sudah tiba di hutan dekat persembunyian Samedi. Sambil berjalan, Barney bertanya kepada Galgo kenapa dia pensiun dari militer dan ditinggalkan oleh pasukannya. Ternyata Galgo bukan ditinggalkan karena bodoh. Justru teman-temannya meninggal di medan perang dan dia adalah satu-satunya yang masih hidup. Except me. Mereka kemudian memantau persembunyian Samedi, tapi anehnya tidak ada pasukan penjaga di sana. Barney CS pun segera masuk dan menyelamatkan tim mudanya. Namun yang tidak dia sadari, gedung tersebut telah dipasang peledak di setiap sudutnya dan mereka hanya memiliki 45 detik untuk keluar. But I'm relieved to someone that there you got. How about 45? Thorn pun tidak tinggal diam. Dia langsung mengambil alat penangkal sinyal milik Gunner untuk memblokade jaringan di peledak milik Samedi. Berkat kemampuan hackingnya, Thorn berhasil mematikan semua bom di gedung tersebut. Tapi masalah tidak berhenti di situ saja. Bom tersebut masih bisa meledak jika alat milik Gunner mati. Di sisi lain, Samedi juga telah mengirim ribuan pasukan dari Afghanistan untuk mengepung Barney CS. Tidak hanya dikepung, mereka juga memiliki konflik internal antara tim senior dan junior. Barney pun berusaha menjadi penengah. Exactly. What he knew would happen. Only if we do this together. That you want to make it work. Barney memotivasi anggotanya bahwa jika bersatu, mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Walaupun hanya dengan 10 orang, dia yakin bisa menang jika bekerja sebagai tim. Setelah semuanya tenang, Barney langsung membagikan senjata dan menjelaskan strategi untuk keluar yang intinya adalah maju terus pantang modar. That's simple. You take Gogo. I don't want to. Post up! 10 pasukan elit ini pun bertarung tanpa rasa takut sedikit pun. Meski dengan senjata yang seadanya, mereka mampu bertahan dari serangan tank baja dan serbuan musuh yang tidak terhitung. You okay? Totally fine. I love this. Beruntung, Max datang tepat waktu. Dia bersama dengan Trench dan Yin Yang membantu lewat serangan udara. Karena bantuan Max, tim Barney menjadi lebih leluasa dalam menyerang dan hal tersebut pun membuat Samedi murka. This is not happening. You want to do something? Di sudut lain, Luna sedang berjibaku dengan para tentara, sedangkan Galgo sibuk menghindari serangan jarak jauh dan ajaibnya dia tidak terluka sedikit pun. Galgo kemudian membantu Luna untuk membabat tentara musuh hanya dengan satu terjangan saja. Hokinya tinggi nih orang. Sementara itu, Max tengah mengincar helikopter musuh. Setelah mendekati target, Yin Yang segera melepaskan tembakan bertubi-tubi. Pada waktu yang sama, Gunner dan Tolrod membajak tank baja musuh untuk melakukan serangan balik. Saat perang sedang sengit-sengitnya, Samedi kembali mengutus anak buah. Kali ini dipimpin oleh pria bongsor, sebut saja Paijo. Namun hanya dalam waktu singkat, Lee dan kawan-kawan mampu melumpuhkan Paijo beserta antek-anteknya.
Sayangnya, bala tentara Samidi terus berdatangan, seolah-olah ini adalah medan perang dunia. Padahal yang mereka lawan hanyalah 13 orang. Oleh karena itu, Barney segera menyuruh semua anggotanya untuk naik ke atap agar bisa masuk ke helikopter milik Max. Everybody get to the roof now! Got it. How hard can it be to kill 10 men? Di lain pihak, Samidi mulai frustasi karena pasukannya tidak becus melawan Barney and the gang. Dia pun akhirnya memutuskan untuk terjun ke lapangan. Ketika yang lain sudah sampai ke atap, Barney tiba-tiba ditembak oleh Samidi. Yeah, You're welcome. Batteries at 2%. come on, stand up. Samidi kemudian mengajaknya gelut dengan tangan kosong. Sebagai seorang legenda hidup, tentu saja Barney menerima tantangannya. Barney yang sudah lelah kembali bangkit lagi dan berhasil mengalahkan Samidi. Tapi sayangnya bom di gedung itu meledak karena alat penangkal sinyalnya mati. Tanpa berpikir panjang, Barney langsung berlari ke helikopter sebelum gedungnya roboh. Pull me up! Alright, I'm sorry! Setelah berperang, Barney mengadakan pesta beras kencur di kedai Mbok Yuni. Di sini Caesar terlihat sudah kembali bergabung. Max juga ikut menghadiri pesta tersebut. Dia tidak kecewa kepada Barney sebab gagal membawa Samidi hidup-hidup. Max justru senang karena bisa bekerja sama dengannya. Sementara itu, Galgo kini resmi menjadi anggota The Expendable yang baru. You already spent a fortune on this. You know what I mean? Semua orang pun gembira, termasuk Trench yang kembali dari pensiun dan akan terus membrutal bersama Yin Yang. Lalu, film pun tamat dengan sangat epik.